Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kodikologi kelas A. Kita berada di sebuah ruangan yang berada di Museum Pendidikan di Surabaya. Di ruangan ini menyimpan manuskrip-manuskrip terdahulu, dan salah satu dari manuskrip tersebut menjadi objek penelitian dan pengembangan. Kebetulan kami ini mendapatkan koleksi dulu itu tanpa adanya kajian terkait sama konten dari buku masing-masing. Nah, yang kami dapat itu terkait sama tema-tema yang sudah kami dapatkan. Kebetulan di tahun ini baru ada kami kajian seperti itu. Tapi yang kami dahulukan terkait sama manuskrip Mocopat, manuskrip Jawa. Kami ini yang jelas ada proses akuisisi, ya akuisisi, dan kami disupport sama teman-teman dari komunitas vintage, komunitas di vintage itu ada komunitas terkait sama kolektor manuskrip. Nah, manuskrip itu kan banyak saya, ya manuskrip. Ada manuskrip aksara Jawa, ada manuskrip pekon dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan arah pekon yang surat Yusuf ya yang kita dapat dari Aceh itu apa Yusuf apa yang dari Aceh itu yang mana ya sorry. Nah itu kita dapat dari Aceh, dan itu kita juga tidak dapat secara langsung itu, kita dari proses itu juga manuskrip itu langsung bikin dari Aceh. Itu proses intinya seperti itu. Setelah ada konservasi itu dibagi banyak bahan material, materialnya kan, ada kayu, ada logam, ada kain, ada kertas. Dan kertas ini kan juga banyak juga ya, maksudnya manuskrip ini ya. Karena yang namanya bahan kertas itu kan bahan organik yang memang harus dirawat, baik itu secara jadwal maupun apabila ada suatu saat kan ada nih yang namanya tingkat kelembapan itu kan, ini ya pasang surut ya, turun, ada bagus, ada intensitas kelembapannya itu standar itu ya otomatis secara insidental kita harus melakukan perawatannya kan sederhana saja ya, seperti kertas-kertas ini kan secara berkala itu seminggu sekali, yang paling sering itu yang paling lama 2 minggu sekali itu dilakukan istilahnya itu Jawa ini mengangin-anginkan. Oh iya. Mengangin-anginkan, lalu kita harus membersihkan yang tipe lembut, yang tipe lembut itu, agar apapun yang ada terkait sama mikrobakteri yang ada di situ tuh, meskipun kita nggak tahu nih, nah itu bisa ini, karena kan kalau namanya bakteri mikro itu kalau berkembangnya kan kita nggak tahu kapan-kapannya, nggak tahu. Iya. Nah, karena itu kan kita lebih cepat untuk membersihkan dengan jadwal yang istilahnya lebih sering itu lebih baik yang seperti itu, yang menanyakan gitu. Nah, kadang juga meskipun baru seminggu gitu aja, kadang-kadang sudah kelihatan tuh kan, berarti kan tingkat kelembabannya kan juga ini ngaruh situ.
kelihatan apa kayak mau telur gitu ya. Oh, Tapi material kertas itu kan banyak ya, yang apa, yang dia bisa merusak itu ya. Yang banyak ditemukan dulu itu kayak menget itu ya, tahu menget ya. banget. Menget itu karena ada seperti itu kan memang dari faktor kelembapan seperti itu ya. Jadi dia eh, apa makan kertasnya. Cuma perawatan apa benda-benda koleksi organik itu memang lebih lebih sulit dibanding logam gitu ya, atau batuan-batuan itu sulit seperti itu. Manuskrip itu kan sebenarnya bagian dari kekayaan budaya kita. Ya, betul. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk bersama-sama melestarikan itu. Jangan sampai yang menjadi salah satu bagian kekayaan budaya kita itu akhirnya misalnya tiba-tiba dia ada di negara lain misalnya, mereka yang memiliki manuskrip-manuskrip seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Makanya perlu kiranya sudah menjadi tugas kita semua, siapapun ini termasuk kaum milenial. Makanya kita di museum itu bagian dari tempat yang bisa mengenalkan kepada publik termasuk segmen milenial itu, agar milenial itu mengenal, karena kan pepatah apa sayang bila tak mengenal. Makanya itu kita kenalkan tentang koleksi manuskrip itu. Manuskrip itu kan sebenarnya bagian dari catatan sejarah juga ya. Karena kalau kita sudah mengkaji isi dari manuskrip semuanya itu, kita akan tahu cerita di masa lalu. Ya. Kurang lebih saya pikir apa namanya museum tempat yang tepat untuk bisa mempelajari dan mengetahui tentang manuskrip itu kepada kaum milenial. Jadi itu insya Allah kita sudah punya semacam apa katalog koleksi ya, maksudnya elektronik katalog ya, agar ada yang nanti ini masih visinya seperti itu ya Pak. Jadi ketika kalian riset, kalian setelah koordinasi dengan kami, kalian bisa langsung mendapatkan bahan itu secara mudah di katalog koleksi kami, termasuk koleksi kita. Manuskrip yang menjadi objek penelitian kami yaitu manuskrip Kitab Nahwu yang berisikan tentang ilmu Nahwu. Ilmu Nahwu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu dalam ilmu bahasa Arab yang digunakan untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Kondisi manuskrip Kitab Nahwu yang ada di Museum Pendidikan Surabaya kondisinya cukup baik, mungkin agak sedikit lapuk dan usang. Tetapi pihak museum sendiri memiliki beberapa cara untuk merawat kitab-kitab atau koleksi-koleksi yang mereka miliki. Salah satu caranya yaitu dengan mengangin-anginkan kitab-kitab tersebut, mungkin paling lama sekitar 2 minggu sekali, dan juga membersihkan kertas tersebut menggunakan kuas yang lembut. Pada kitab ini ditulis menggunakan aksara pegon dan Arab Jawa, dan kitab ini juga tidak memiliki ilustrasi dan iluminasi. Baik, untuk sejarah awal mula kitab Nahwu atau ilmu Nahwu ini terbentuk dari istilah Arab yaitu alan. Alan yaitu seperti kesalahan tentang bicara. Lebih tepatnya itu membahas tentang tata bahasa. Nah, untuk tata bahasa sendiri merupakan hal yang penting untuk diperhatikan pada zaman dulu sampai zaman sekarang. Mengapa? Karena dalam saat membaca Al-Quran tersebut, yang perlu diperhatikan ialah tata bahasanya. Untuk membaca Al-Quran sendiri, jika seseorang tersebut membaca Al-Quran sendiri itu tidak fasih atau belum mengenal kitab Nahwu, bakalan tidak menjadi sempurna dalam pembacaan. Untuk zaman dahulu sendiri, para sahabat Nabi itu juga
mempermasalahkan hal tersebut. Mengapa? Permasalahannya juga sama seperti yang tadi, yang seperti saya jelaskan itu. Sebagian besar di dunia ini juga banyak yang menganut atau mempelajari kitab Nahwu sendiri. Salah satu contohnya seperti para santri-santri yang ada di pesantren-pesantren. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.